Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Yang terhormat Bupati Muna Bapak Laode Muhammad Rusman Emba ST. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Sekabupaten Muna. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna. Yang kami hormati Direktur PDAM, Direktur Rumah Sakit, dan Direktur BPJS Kabupaten Muna. Yang kami hormati Kepala BNN Kabupaten Muna. Yang kami hormati Kepala Bank BPD Kabupaten Muna. Yang kami hormati Camat, Kepala SMA, SMK, dan SMP Sekabupaten Muna, serta tamu undangan yang berbahagia. Acara penandatanganan MOU antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, Kamis 3 Juni 2021 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan.
Silakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Taufik Ridi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dan bagi yang lainnya dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Gedung Galampano Kantolalo Kota Raha, kami hendak menyelenggarakan acara penandatanganan MOU antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna tentang pelaksanaan program Bangga Kencana melalui program pembinaan dan penasihatan bagi calon pengantin pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS, serta pembukaan kegiatan aksi genre dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA. Dirangkaikan kegiatan pendampingan pelaksanaan edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja pada kelompok PIK Remaja dan BKR tingkat Kabupaten Muna. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami sekalian. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pimpinan kami, dan dosa para pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah ya Mujib. Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna kepada Bapak Rahmat Raiba SPDMM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam genre, salam remaja genre, salam genre Muna. Yang terhormat Bapak Bupati Muna, yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para asisten Kabupaten Muna, yang saya hormati para staf ahli, yang saya hormati para kepala OPD Kabupaten Muna, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, yang saya hormati para direktur PDAM, Rumah Sakit dan BPJS, yang saya hormati Kepala Bank Sultra Kabupaten Muna, yang saya hormati Kepala BNN Kabupaten Muna, yang saya hormati
para camat se-Kabupaten Muna, yang saya hormati para pejabat lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Muna, yang saya hormati para pejabat lingkup Kementerian Agama Kabupaten Muna, yang saya hormati para penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana Kabupaten Muna, yang saya hormati para kepala urusan agama se-Kabupaten Muna, yang saya hormati para peserta kelompok PIKR, BKR, PPKS dan UPPKA, undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana atau biasa dikenal dengan Baga Kencana melalui program pembinaan dan penasehatan bagi calon pengantin pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan aksi generasi berencana atau genre dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor atau UPPKA. Bapak Bupati, para pelajar hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat datang terkhusus kepada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan. Semoga dengan kehadiran Bapak dapat memberi kebahagiaan tersendiri untuk kesejahteraan masyarakat Muna secara keseluruhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Muna, Laode Muhammad Rusman Emba ST, dan Wakil Bupati Muna, Insinyur Haji Malik Ditu, yang senantiasa memberi dorongan dan bimbingan sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna alhamdulillah di tahun 2019 merupakan salah satu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Sulawesi Tenggara yang mendapat kategori pencitraan aseptor tertinggi untuk kategori metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kemudian di tahun 2020 dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna merupakan kabupaten yang memperoleh peserta aseptor terbaru keluarga berencana yang tertinggi se-Sulawesi Tenggara. Pencapaian potensi ini juga, prestasi ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Muna. Bapak Bupati, para pelajar hadirin yang saya hormati, kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kementerian Agama Kabupaten Muna adalah program pembinaan dan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan Balai Nikah Kantor Urusan Agama atau KUA dalam rangka antara lain pencegahan stunting. Terima kasih atas kerjasama. Semoga dapat berjalan dengan baik dan senantiasa terjalin komunikasi antara kedua belah pihak. Bapak Bupati, para pelajar hadirin yang saya hormati, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang terkait dengan aksi gerakan berencana atau genre, yaitu satu, kegiatan pendampingan pelaksanaan edukasi penyiapan kehidupan bagi remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR dan Bina Keluarga Remaja atau BKR yang pesertanya dari SMP, Madrasah Sanawiyah, SMK, serta kelompok BKR yang berasal dari 9 desa kelurahan. Yang kedua, kegiatan orientasi pembelajaran usaha ekonomi keluarga sektor KB yang pesertanya berasal dari keluarga sektor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, dan pengurus kelompok UPPKA dari Kampung KB Percontohan
di Desa Bungi, Kecamatan Kontunaga. Ketiga, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera atau PPKS yang pesertanya dari pengolah pelaksana PPKS di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Muna. Kami memohon kesediaan Bapak Bupati Muna untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan dimaksud secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga program yang kita rencanakan dan laksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan MOU antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna. Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna disilakan untuk mengambil tempat. Kami mohon dengan hormat kepada Bupati Muna bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyaksikan penandatanganan MOU. Kepada Bupati Muna dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara disilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna kepada Bapak Dr. Andus Haji Kamarudin MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Muna, yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para asisten Setda Kabupaten Muna, yang saya hormati para Kepala OPD se-Kabupaten Muna, yang saya hormati Kepala Bank Sultra Cabang Raha, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Raha, yang saya hormati Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Muna, yang saya hormati Direktur BPJS Kesehatan Kabupaten Muna, yang saya hormati para camat se-Kabupaten Muna, yang saya hormati para kepala KUA dan penyuluh fungsional lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, serta hadirin yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat-Nya, sehingga kegiatan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna. Bapak Bupati yang kami hormati, di dalam perjanjian kerja saat ini, di mana Kantor Kementerian Agama sebagai pihak kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan negara demi membangun masyarakat yang soleh, bermartabat, moderat, cerdas, berkarakter, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan prinsip gotong royong melalui kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dan ketentuan perundang-undangan dalam menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama. Adapun tujuan dan maksud perjanjian kerjasama ini sebagai acuan bersama para pihak dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui program pembinaan dan penasihatan perkawinan bagi calon pengantin pada pusat pelayanan keluarga sejahtera di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Muna. Selain itu bertujuan pula untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga, berkependudukan dan keluarga berencana melalui program pembinaan dan penasihatan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting pada saat ini. Kedua lembaga ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam meningkatkan pelaksanaan keluarga yang sehat dalam rangka melakukan pencegahan stunting. Terkait kegiatan penurunan stunting, Kementerian Agama sangat berperan fokus pada kegiatan bimbingan perkawinan, pranikah, dan pembinaan keluarga sakinah. Bapak Bupati yang kami hormati, semoga dengan perjanjian kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita, sehingga dapat mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, berlandaskan moral agama, serta dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah Kabupaten Muna, khususnya dalam rangka pencegahan berkembangnya stunting, serta mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Randus Asmar MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Muna yang kami hormati, Bapak staf ahli, para asisten yang kami hormati, Kepala OPD yang kami hormati, Direktur ya PDAM, Kepala Bank BPD Cabang Raha yang kami hormati, Direktur BPJS yang kami hormati, Pak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Muna yang kami hormati, Bapak Camat Kabupaten Muna yang kami hormati, para KUA Kabupaten Muna yang kami hormati, petugas lapang keluarga berencana yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita menghadiri penandatanganan MOU dengan dari BKBN SKPD KB Kabupaten Muna dengan Kemendag Kabupaten Muna.
kami ucapkan banyak terima kasih Pak Bupati dalam kesibukannya, bahkan beliau tadi dari Makassar ya, kemudian ke Dari, beliau menyempatkan diri untuk bersama kita ya. Alhamdulillah, saya juga ucapkan selamat Pak Bupati sudah terpilih kembali untuk periode kedua, dan alhamdulillah ya, menurut pengamatan kami dan biasa juga saya pantau lewat koran, Muna ini di 6 tahun terakhir sudah kelihatan perkembangannya ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya kira kalau hanya 5 tahun kurang tidak cukup ya. Alhamdulillah beliau bisa masuk ke periode kedua, dan saya yakin ya, apalagi saya melihat pertumbuhan ekonomi Muna sudah mulai ke arah yang positif ya, dengan pengembangan potensi kelautan dan pertanian yang beliau bangun, saya kira akan membawa Muna ke depan insya Allah lebih sejahtera. Dan saya sebagai warga Muna juga ya, saya juga berharap insya Allah Bapak ini ke depan bisa memimpin Sultra, itu harapan kita ya. Ini didukung dengan kematangan beliau sudah punya pengalaman politik yang cukup saya kira. Beliau sudah pernah jadi anggota DPRD, kemudian sudah pernah jadi anggota DPD, ditambah 2 periode Kabupaten sebagai Bupati. Saya kira ini sudah bekal yang cukup untuk beliau maju ke depan. Saya kira saya berdoa insya Allah mudah-mudahan beliau mendapat kepercayaan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin Sultra ke depan. Ya, itu kemudian kami sampaikan tadi sudah kita saksikan penandatangan MOU antara Kepala SKPD Kabupaten Muna dengan Kemendak Kabupaten Muna. Saya kira ini memang kita tahu ya bahwa memang kita sekarang ini ada tugas baru dari Bapak Presiden. Ketika Rakornas menyampaikan bahwa tugas baru BKPD adalah sebagai koordinator pencegahan stunting di Indonesia. Ini tugas baru kita, dan memang Muna ini termasuk lokus stunting ya, masuk lokus stunting, sehingga sangat penting ya kalau kerjasama kita dengan Kemendak yang berkaitan dengan stunting. Stunting ini sebenarnya kalau banyak yang masih belum paham, yang belum mengerti. Stunting itu sebenarnya pertumbuhan, gagal tumbuh fisik, juga gagal tumbuh otak. Ya itu. Sebab selama ini ketika kita orang pendek kecil, kita langsung sebut stunting, itu belum tentu. Ya, stunting itu tidak semua orang pendek stunting, tapi kalau stunting pastinya orangnya pendek. Ini yang harus kita pahami. Sebab banyak orang kita di sini pendek kecil tapi pintar, itu tidak termasuk stunting. Ya, karena stunting ini pasti pendek tapi otaknya error. Ya, itu lambat loading istilahnya. Ya, kalau dia di sekolah mungkin juara katompa ya kalau istilah kita di sini. Seperti itu. Nah, ini yang memang jadi masalah nasional. Apalagi Sultra ini termasuk 10 besar nasional yang paling tinggi stuntingnya. Ya. Kita di posisi 31% Sultra. Jadi dari 10 atau 100 bayi lahir ada 30 orang yang stunting. Nah, ini perlunya kita waspada. Oleh karena itu Pak Presiden ini sangat mewanti-wanti ya supaya kita stunting ini tercegah. Dan untuk mencegah stunting harus secara konferensi ya, semua dinas terlibat ya, termasuk dari Kemendak ya. Ya, stunting ini diawali pada saat ibu hamil. Ya. Kenapa? Karena pada saat ibu hamil pertumbuhan otak janin itu 70% pada saat ibu hamil. Ya, sehingga dari KUA kita sudah sepakat di provinsi supaya ketika terjadi perkawinan, akan melakukan perkawinan, harus ada dulu konsultasi dengan BKKBN. Kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan 10 hari pertama kehidupan. Ya, ketika dia menikah dia sudah siap. Nah, siapnya di mana? Dia sudah harus siap secara fisik sudah siap, dia harus sehat. Nah, ketika sehat dia hamil juga dalam kondisi sehat. Sehingga ketika dia melahirkan, insya Allah anaknya di atas 2.500 gram atau 2,5. Dan panjang badannya di atas 48 cm. Kalau di bawah itu termasuk kategori stunting. Dan ini masih bisa diperbaiki ya setelah
melahirkan sampai 2 tahun, ketika 2 tahun sudah permanen, tidak bisa lagi diperbaiki. Biar dia makan apa lagi, tidak akan lagi berubah. Oleh karena itu, yang dicegah pada saat 270 hari dalam kandungan 9 bulan atau kemudian 730 hari ketika dia sudah lahir. Ini perlu perhatian khusus, utamanya kaitannya dengan nutrisi, ya, gizi. Jadi pada saat hamil, usahakan gizinya itu tercukupi sehingga ketika melahirkan anaknya sehat. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga memang peran serta dari teman-teman instansi terkait ini sangat penting, ya, dari pertanian, dinas kesehatan, ini sekiranya sangat penting bagaimana supaya kita bisa mencegah stunting ini. Karena stunting ini sudah tidak punya masa depan lagi, Pak. Ketika dia sudah stunting tidak punya masa depan. Ya, ini masalahnya di situ. Dia rentan penyakit, kemudian untuk mencari lapangan kerja sulit. Ya, tadi dia agak error, ya, seperti itu. Kemudian ada kegiatan lain yang kita bawa juga di Muna ini yang berkaitan dengan kesiapan berkeluarga bagi remaja. Nah, saya kira ada anak remaja yang kita ikut dan saya lihat anak remaja Sultra Muna ini cukup bagus. Terbukti pada acara Duta Genre, pemilihan Duta Genre, Muna ini juara 3 untuk putri. Dan saya harap ini bisa dimanfaatkan, ya, juara 3 ini, ya, ini ya Ibu dia ceritakan. Beliau juara 3 nih dari 17 kabupaten kota baru juara 3, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Ya, mudah-mudahan saya harapkan dari sampai Pak Kadis supaya ini dimanfaatkan, dia bisa bina teman-temannya. Insya Allah tahun ini lagi ada ajang Duta Genre. Nanti yang juara 1 nanti kita kirim nasional, ikut di secara nasional. Insya Allah dia bisa mewakili Sultra ke depan. Itu harapan saya. Nah, kemudian tadi genre kenapa remaja ini Pak jadi prioritas nasional masalah remaja ini. Kenapa remaja kita saat ini memang masih berada pada masalah, ya, 3 masalah. Yang pertama, remaja kita saat ini banyak yang menikah di usia anak. Ya, kalau di perkotaan biasa masih lumayan, ya, tapi kalau di pedesaan yang menikah di usia anak itu masih banyak, khususnya di Kabupaten Muna. Jadi perlu perhatian penting sehingga kita harapkan ini mereka menikah pada usia yang ideal. Kalau kita BKKBN perempuan itu 21, laki-laki 25. Kenapa seperti itu? Karena panggul seorang wanita itu matang ketika dia umur 21 tahun. Kalau di bawah 20 tahun itu masih di posisi 8 cm, belum bisa dilewati oleh bayi. Dia matang, dia 10 cm kalau sudah sampai usia 20 tahun. Sehingga kita harapkan kalau dia menikah di bawah 20 tahun, sebaiknya ditunda dulu kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi yang ada, seperti itu. Sehingga kita harapkan juga karena pada usia ini juga berisiko tinggi, Pak, bisa pendarahan, akhirnya bisa kematian. Yang kedua, seks pranikah. Ini juga masih banyak yang terjadi khususnya di Indonesia, masih banyak terjadi. Ini kalau sudah seks pranikah tentunya ya akan terjadi apa? Terjadi kehamilan. Kalau sudah hamil tentunya masa depannya selesai. Apalagi dia masih usia anak-anak. Ya, sehingga kita berharap adik-adik sekalian khususnya yang hadir pada hari ini menikahlah dengan direncanakan. Jangan menikah karena bencana. Ini yang kita jaga. Menikahlah karena rencana, tapi jangan menikah karena bencana. Ini mudah-mudahan seperti itu. Yang ketiga, masalah narkoba, Pak. Narkoba juga ini luar biasa pengaruhnya. Ya, mudah-mudahan ya di Muna ini saya dapat biasa baca Quran ya masih sudah masuk ya. Jadi narkoba ini. Saya harap adik-adik saya ya khususnya hari ini tolong jangan coba-coba. Ketika Anda mencoba, masa depan Anda selesai. Nah, itu. Bapak Bupati yang kami hormati, BKKBN memang pada saat ini sudah kepanjangan BKKBN sekarang sudah berubah, Pak. Tadinya kan Badan Koordinasi, sekarang menjadi Badan Kependudukan. Ini berdasarkan Undang-Undang 52/29. Ya, sehingga kita tadinya orang berpikir bahwa BKKBN hanya mengurus kondom, ya kontrasepsi. Ternyata kita sekarang, Pak,
Kita mengurus sejak dalam kandungan sampai dengan lansia, itu kita urus Pak. Ya insya Allah begitu. Sekiranya itu Pak Bupati yang dapat saya sampaikan, mohon dengan hormat dapat membuka kegiatan ini dengan resmi. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Muna sekaligus membuka acara pendampingan pelaksanaan edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kepada Bapak Laode Muhammad Rusman Emba ST, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat datang Pak di Kabupaten Muna. Dan saya juga Pak mendoakan semoga Bapak tetap eksis dan insya Allah karirnya semakin melejit dan insya Allah senantiasa sehat walafiat Pak. Ya. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Muna, yang saya hormati para asisten, para OPD yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang saya hormati para camat, para direktur, ada direktur PDM, direktur BPD Sultra, direktur BNN, yang saya hormati para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Pertama tentu sebagai hamba Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, sekaligus berkumpul dalam rangkaian perjanjian atau penandatanganan kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Sebelumnya Pak Kepala Perwakilan, saya mohon maaf, saya tadi agak terampat karena saya kemarin itu menghadiri acara dari Makassar. Kebetulan ada orang tua kita Pak Sairat sakit, kemudian saya ke Kendari. Di Kendari itu ada pemberian hadiah, menarik ini pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah itu dari BPD Sultra, itu dalam rolling nasional, maksudnya dalam itu diputar bukan diundi bukan di provinsi tapi diundi di tingkat nasional. Menariknya dari 3 miliar itu hadiah utama itu dipisahkan 500 hadiah utama, kemudian 2,5 itu dibagi hampir nasabah di seluruh Indonesia yang hampir jutaan orang. Dan 500 itu didapatkan dari nasabah Kabupaten Muna. Dan sepanjang sejarah berdirinya BPD Sultra itu baru kali ini. Ya, kebetulan yang dapatkan itu Pak Jafarudin, dia adalah guru. Dan yang paling menarik lagi, ternyata uang dari hasil undian itu didapatkan dari sertifikasi. Dia tidak pernah ambil sertifikasinya, tapi kemudian di load. Kemudian dia mendapatkan 500 juta, bayangkan. Jadi seakan-akan memang rezeki itu sudah diatur, ya, rezeki sudah diatur. Dia tidak punya keinginan, tapi karena dia secara otomatis gajinya masuk di BPD Sultra, kemudian diundi dan dia dapat undian jumlahnya 500 juta. Jadi yang menarik ini katanya Direktur BPD Sultra itu mungkin karena pertama mungkin karena dia guru. Dia tidak meninggalkan profesi gurunya, sehingga atau mungkin karena mungkin dua-duanya para camat sehingga masyarakatnya bisa mendapatkan rezeki. Artinya rezeki dari Jawa sana kemudian dibawa di sini tanpa diduga-duga, kan ini semua rahmat bagi kita semua. Kemudian Pak Kepala Perwakilan sedikit kami melaporkan bahwa alhamdulillah di Muna sudah masuk di pandemik ini, kita sudah masuk zona hijau dan selama 1 tahun terakhir ini alhamdulillah masyarakat kita aman dan terkendali. Mudah-mudahan seterusnya.
Bapak Ibu para pelajar serta hadirin yang berbahagia, hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 mencapai 66,3 juta jiwa atau sekitar 25% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya satu di antara setiap orang Indonesia adalah remaja. Jumlah remaja besar ini akan menjadi aset yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia apabila dikelola dengan baik, khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Untuk kita ketahui bersama bahwa bonus demokrasi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Oleh karena itu, bonus demokrasi merupakan sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas, cerdas, komprehensif, produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosial, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya. Karena remaja saat ini akan menjadi bagian dari generasi emas Indonesia untuk masa yang akan datang. Perkembangan dunia yang kian mengglobal menjadikan perubahan-perubahan besar terhadap perilaku remaja. Namun perubahan tersebut lebih cenderung mengarah kepada hal yang sifatnya positif dibanding kegiatan-kegiatan yang juga negatif. Permasalahan remaja yang timbul pada umumnya berkaitan dengan masalah seksualitas, AIDS, penyalahgunaan narkotika, psikoterapi dan zat adiktif dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi. Pentingnya menata masa depan dengan baik dengan meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan. Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, BKKBN mengembangkan program generasi berencana. Program Genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dan dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program Genre merupakan wadah untuk mengembangkan dan mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan nafzah guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi masa depan bangsa. Program Genre dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada remaja melalui pengembangan pusat informasi dan konseling remaja dan pendekatan kepada orang tua yang memiliki remaja melalui pengembangan kelompok bina keluarga remaja. Dalam hal pemerintah Kabupaten Muna sangat mengapresiasi dan siap mendukung program Genre dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Semoga melalui kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui program pembinaan dan penasihatan bagi calon pengantin pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, pembukaan kegiatan aksi Genre dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor bersama-sama dapat kita wujudkan generasi muda Kabupaten Muna yang berkualitas, yang memiliki masa depan yang gemilang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui program pembinaan dan penasihatan bagi calon pengantin pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS, pembukaan kegiatan aksi Genre dan usaha peningkatan pendapatan keluarga asektor secara resmi saya buka. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan alat usaha produktif kepada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor Desa Bungi, Kecamatan Kontunaga oleh Bupati Muna. Kepada perwakilan yang telah ditunjuk, disilakan untuk mengambil tempat.
Istirahat. Pertemuan kali ini tak kulupakan. Pertemuan kali ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup menambah kenangan indah dahsyatu. Akankah kita bertemu seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang walau aku hidup 1000 tahun lagi. Dengan berakhirnya acara pada siang hari ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, mohon izin. Sebelum Bupati meninggalkan tempat, kami undang dengan hormat kepada Bupati Muna, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala OPD dan Kepala BNN, serta Kepala BKKBN Kabupaten Muna untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Mohon izin, mohon perhatian untuk seluruh peserta PPKA dan PPKS
setelah meninggalkan tempat ini agar segera bergeser ke Dinas BKKBN Kabupaten Muna. Terima kasih. Sekali lagi mohon perhatian untuk seluruh peserta PPKS dan UPPKA setelah meninggalkan gedung Galampano agar segera bergeser ke Dinas BKKBN Kabupaten Muna. Terima kasih. Mohon izin untuk kelompok PIK R dan BKR kelompok remaja untuk tetap di tempat dan jangan meninggalkan tempat. Terima kasih. Pertemuan kali ini tak kulupakan. Tadi katakan tidak pada tiga ini, yaitu tiga apa tadi? Yang pertama, katakan tidak pada nikah dini. Terus yang kedua, katakan tidak pada seks pranikah. Terus selanjutnya, terakhir, oke, katakan tidak pada nafsa. Oke, bagus sekali. Oke, sambil kita tunggu kegiatan selanjutnya. Lagi. Oke, kita main games sedikit ya. Oke, silakan berdiri. Jangan loyo-loyo, harus semangat. Kita harus lebih semangat lagi. Baik, game saya seperti ini. Kalau saya bilang genre berkata, kalian lakukan. Dan tidak diawali dengan genre berkata, jangan dilakukan. Paham? Paham? Paham sampai situ? Oke. Kita coba ya. Genre berkata angkat tangan kanan. Genre berkata turunkan tangan. Genre berkata satu langkah ke depan. Genre berkata satu langkah ke belakang. Genre berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Aduh, kan tadi saya udah bilang diawali dengan kata genre berkata berarti dilakukan. Oke, kurang fokus, kita lebih semangat lagi. Nanti kita ambil satu orang yang ke depan, yang bisa fokusnya tingkat dewa. Wah. Oke, genre berkata angkat tangan kanan. Genre berkata turunkan tangan. Genre berkata satu langkah ke depan. Genre berkata satu langkah ke belakang. Oke, genre berkata angkat tangan kiri, turunkan. Oke, yang sudah silakan duduk. Yang sudah, yang salah tadi, silakan duduk. Oke, yang lain tetap berdiri. Yang benar. Oke, masih angkat tangan kanan, angkat tangan kiri maksud saya. Oke, genre berkata turunkan tangan. Oke, genre berkata satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan. Yang bergerak silakan duduk. Oke, sudah tersisa 3 orang. Oke, yang berapa orang? Sisanya boleh ke depan. Oke. Ingat ya, yang tidak diawali dengan kata genre. Genre berkata berarti tidak boleh dilakukan. Oke? Genre berkata satu langkah ke kanan, ke kiri.
Oke, genre berkata satu langkah ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke belakang ya. Oke. Genre berkata satu langkah ke kanan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah, kalah semua karena kan nggak ada genre berkatanya. Disuruh tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Aduh, saya belum dapat pemenangnya yang belum yang fokus. Oke. Jadi dari dalam diberikan beberapa kasus. Misalnya, kamu membicarakan tentang kehidupan pribadimu dengan kamu yang di belakang. Jadi, yang kamu lakukan adalah kamu mengungkapkan apa alasan dari perasaan positif, senang atau marah. Tuliskan alasannya. Jadi, kamu alasannya apa? Ya, kamu alasannya apa? Boleh didiskusikan sama teman. Diskusikan sama teman-teman. Ada soalnya gitu.